Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Setia Ramadan, Maret 18 10 95 30. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan materi spread spektrum. Yang pertama, pengertian. Spread spektrum ini merupakan sebuah metode komunikasi di mana semua sinyal komunikasi disebar di seluruh spektrum frekuensi yang tersedia. Istilah spread spektrum ini digunakan karena pada sistem ini sinyal yang ditransmisikan memiliki bandwidth yang jauh lebih lebar dari bandwidth sinyal informasi. Proses pelebaran bandwidth ini disebut spreading. Spread spektrum jenis yang pertama yang dikembangkan dikenal dengan nama frekuensi hopping atau lompatan frekuensi, dan versi yang terbarunya dikenal dengan nama DSSS atau Direct Sequence Spread Spectrum, yang mana kedua jenis ini dipergunakan dalam berbagai jaringan nirkabel. Lanjut ke konsep sistem spread spectrum. Gambar ini merupakan blok diagram untuk sistem spread spectrum, dan berikut merupakan penjelasannya. Jadi, input dimasukkan ke dalam suatu channel encoder yang menghasilkan sebuah sinyal analog dengan bandwidth sempit relatif di seputar beberapa frekuensi pusat. Sinyal ini kemudian dimodulasikan menggunakan deretan digit-digit tidak beraturan yang disebut pseudo-random sequence. Efek dari modulasi ini adalah untuk meningkatkan secara signifikan bandwidth sinyal yang ditransmisikan. Kemudian di ujung penerima, deretan digit yang sama digunakan untuk mendemodulasikan sinyal spektrum penyebaran. Dan yang terakhir, sinyal dimasukkan ke dalam sebuah channel decoder untuk melindungi data. Keuntungan. Yang pertama, imunitas dari berbagai noise dan multipath. Kedua, dapat mengecek sinyal. Dan yang ketiga, beberapa user dapat menggunakan bandwidth yang lebih besar dengan sedikit interferensi. Jenis-jenis spread spectrum. Pertama ada FHSS atau Frequency Hopping Spread Spectrum. Merupakan frekuensi hop dengan sistem tembakan dengan cara melompat dengan urutan yang bersifat pseudo-random. Pseudo-random sendiri merupakan daftar frekuensi kemana arah frekuensi akan melompat dalam satu interval. Untuk pengertian lainnya, FHSS ini merupakan metode transmisi sinyal radio dengan mengubah frekuensi pembawa secara cepat di antara banyak frekuensi berbeda yang menempati pita spektral besar. Perubahan dikendalikan oleh kode yang dikenal baik oleh pemancar maupun penerima. Kemudian keunggulan dari FHSS. Pertama, sinyal FHSS sangat tahan terhadap gangguan pita sempit karena sinyal melopati ke pita frekuensi yang berbeda. Yang kedua, sinyal sulit dijagat jika pola frekuensi hopping tidak diketahui. Yang ketiga, jamming juga sulit jika polanya tidak diketahui. Individu jahat hanya dapat mengganggu sinyal untuk satu periode lompatan jika urutan penyebaran tidak diketahui. Transmisi FHSS dapat berbagi pita frekuensi dengan banyak jenis transmisi konvensional dengan interferensi timbal balik yang minimal. Sinyal FHSS menambahkan gangguan minimal pada komunikasi pita sempit dan sebaliknya. Jenis kedua itu ada DSSS atau Direct Sequence Spread Spectrum, yang merupakan jenis spread spectrum yang paling luas dikenal dan paling banyak digunakan karena sistem ini paling mudah untuk implementasinya dan memiliki rate yang tinggi. DSSS adalah teknik modulasi spread spectrum yang terutama digunakan untuk mengurangi gangguan sinyal secara keseluruhan. Modulasi urutan langsung membuat sinyal yang ditransmisikan lebih lebar di dalam bandwidth
daripada web informasi. Setelah penyebaran atau penghapusan modal lisensi langsung di penerima, bandwidth informasi dipulihkan, sedangkan interferensi yang tidak sengaja dan disengaja berkurang secara substansial. Metode pengiriman data dari DSS sendiri yaitu berada di set frekuensi 22 MHz. Dan bagaimana DSS ini bekerja? Jadi DSS ini menggabungkan sinyal data pada stasiun pengirim dengan suatu data rate bit sequence yang lebih tinggi yang dikenal sebagai shipping code atau processing gain. Processing gain yang tinggi meningkatkan tahanan sinyal terhadap interferensi. Manfaat DSS. Pertama, ketahanan terhadap gangguan yang tidak diinginkan. Kedua, berbagi satu saluran di antara banyak pengguna. Yang ketiga, pengurangan sinyal atau tingkat kebisingan latar belakang menghambat persepsi. Dan yang kelima, penentuan waktu relatif antara pemancar dan penerima. Jenis ketiga itu ada OFDM, Orthogonal Frequency Diffusion Multiplexing, yang merupakan teknik transmisian data berkecepatan tinggi dengan menggunakan beberapa sinyal carrier secara paralel di dalam pemodulasiannya, sehingga data yang ditransmisikan akan mempunyai kecepatan yang lebih rendah. Teknik seperti ini dapat menghemat bandwidth kanal sistem komunikasi. Teknik ini merupakan teknik modulasi untuk komunikasi wireless broadband di masa depan dikarenakan tahan melawan frekuensi selective fading dan interferensi narrowband dan efisien menghadapi multipad delay spread. Bila sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala salah dan kurang. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.